Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai perumusan teori akuntansi melalui pendekatan regulatoris. Baik, sebelum memasuki presentasi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Nur Masito dengan 3 NIM akhir 104, kemudian di sini ada Isnaini Putri Herviana dengan 3 NIM akhir 115, kemudian ada Sarah Selsa Aliza dengan 3 NIM akhir 135, kemudian saya sendiri Krisna Wicaksono dengan 3 NIM akhir 141, kemudian sini ada Ahmad Asyari dengan 3 NIM akhir 174, lalu yang terakhir ada Rizal Putra Satrio dengan 3 NIM akhir 243. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan regulator dalam teori akuntansi, yang mana lebih menekankan bahwa praktik akuntansi itu tidak dilakukan secara bebas, melainkan dibentuk melalui regulator dan dikendalikan oleh otoritas standar. Nah, berbeda dengan pendekatan normatif yang mana berfokus pada apa yang seharusnya terjadi dan pendekatan positif yang menjelaskan praktik yang terjadi, maka pendekatan regulator ini menganalisis mengenai proses pembentukan atau serta kepentingan yang mempengaruhinya. Nah, dalam teori regulasi terdapat dua pandangan utama, yaitu public theories dan interest theories, yang melihat regulasi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan para penggunanya atau kepentingan publik. Nah, dalam capture teori yang menilai bahwa regulasi itu dapat dipengaruhi oleh suatu kelompok yang berkepentingan. Oleh karena itu, akuntansi membutuhkan regulasi untuk menjaga keandalan informasi, mengurangi asimetri informasi, dan menciptakan sistem pelaporan yang transparan serta akuntabel. Baik, pada slide pertama ini saya akan membahas mengapa standar akuntansi perlu ditetapkan dalam pendekatan regulatoris. Jadi pendekatan regulatoris ini memandang bahwa standar akuntansi dibuat oleh lembaga resmi seperti IASB, FASB, atau DSAK dan bersifat wajib untuk dipatuhi. Artinya, standar merupakan bentuk intervensi regulasi dalam sistem ekonomi. Lalu mengapa eh, perlu regulasi? Jadi karena dalam praktiknya terdapat asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan investor atau pemilik. Jika tidak ada standar, manajemen bisa menyusun laporan keuangan sesuai kepentingannya sendiri. Selain itu, terdapat agency problem atau konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Tanpa aturan yang jelas, risiko manipulasi laporan keuangan menjadi lebih tinggi. Jadi standar juga diperlukan untuk mencegah ketidakseragaman pelaporan. Jika setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda-beda tanpa aturan, maka laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan. Jadi intinya pasar tidak selalu mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, regulator hadir untuk memastikan adanya transparansi dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Baik, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan tujuan utama penetapan standar akuntansi. Jadi tujuan pertama yaitu melindungi investor. Jadi standar ini memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menyesatkan dan dapat dipercaya. Tujuan kedua adalah mengurangi asimetri informasi. Dengan aturan yang sama untuk semua perusahaan, informasi menjadi lebih relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Tujuan ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pasar modal. Jika informasi tersedia secara transparan dan konsisten, investor dapat membuat keputusan ekonomi secara rasional. Hal ini membantu harga saham mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Tujuan keempat yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Kita bisa belajar dari kasus-kasus manipulasi laporan keuangan seperti Enron yang menunjukkan bahwa kekurangannya pengawasan dapat mengguncang sistem ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan regulatoris, standar akuntansi bukan hanya aturan teknis, tapi juga merupakan alat untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas pasar. Selanjutnya kita membahas mengenai conceptual framework. Conceptual framework itu adalah kerangka dasar yang digunakan oleh regulator atau penyusun standar sebagai pegangan utama dalam membuat standar akuntansi. Kerangka ini menjelaskan tujuan pelaporan keuangan, siapa pengguna laporan keuangan, serta prinsip-prinsip umum yang harus diikuti. Dengan adanya conceptual framework, standar akuntansi yang dihasilkan menjadi lebih logis, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Di sini ada beberapa fungsi dari conceptual framework. Yang pertama, menjadi acuan konsistensi dalam pembuatan standar akuntansi baru, sehingga tidak dibuat secara asal atau berbeda-beda.
Lalu yang kedua, mengurangi inkonsistensi dan konflik standar, karena semua standar mengacu pada dasar pemikiran yang sama. Dan yang ketiga, membantu penyusun standar menghadapi tekanan politik dan ekonomi, dengan tetap berpegang pada prinsip akuntansi yang objektif. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan rasionalitas keputusan regulasi, sehingga standar yang dibuat lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. Lalu, apa hubungannya antara conceptual framework dan standar akuntansi? Jadi, conceptual framework itu berperan sebagai dasar pemikiran atau pedoman utama dalam akuntansi. Dari kerangka inilah arah dan tujuan pelaporan keuangan ditentukan. Nah, sementara itu, standar akuntansi merupakan aturan teknis yang digunakan dalam praktik sehari-hari untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, sederhananya, conceptual framework itu seperti peta besar, sedangkan standar akuntansi adalah petunjuk jalan agar tujuan pelaporan keuangan bisa diterapkan secara nyata dan konsisten. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbandingan antara dua prinsip umum yang bisa kita kenal di akuntansi, yaitu yang pertama adalah rule-based standards dan principle-based standards. Pertama kita akan membahas rule-based standards. Nah, contoh penerapan dari rule-based standards ini adalah USGAAP yang seharusnya kita sudah sering mendengar ya. Jadi dia ini berlaku di Amerika Serikat. Apa itu USGAAP? Jadi singkatnya USGAAP ini dapat dipanjangkan dengan US Generally Accepted Accounting Principles. Jadi dia berlaku di Amerika Serikat. Siapa yang menentukannya, siapa yang membuat standar ini, yakni adalah FASB atau Financial Accounting Standard Boards. Nah, apa karakteristik dari rule-based standards ini yang kemudian diimplementasikan dalam USGAAP? Yang pertama, dia itu mengandung aturan rinci dan spesifik. Jadi dia itu mendetailkan dan menspesifikkan aturan-aturan yang mereka buat. Kemudian banyak pertinent test alias batasan-batasan tertentu yang mereka alias si praktisi accountant ini harus memenuhinya. Kemudian dia menjelaskan secara detail bagaimana transaksi harus dibuat. Nah, jadi dia itu memang spesifik dan merincikan sebagaimana apa yang harus dilakukan oleh si praktisi accountant tersebut. Dan yang terakhir adalah dia mengurangi ruang interpretasi bagi profesional accountant. Nah, jadi karena dia itu detail, dia akhirnya bersifat strict, membatasi hal-hal yang dilakukan oleh si praktisi accountant, sehingga praktisi accountant tidak bisa memperlakukan transaksi seenaknya. Nah, logika dasarnya adalah jika aturan tersebut dipenuhi, maka transaksi atau prinsip tata keuangan dianggap benar. Apa kelebihan dari prinsip rule based ini? Jadi dia itu tentunya konsisten karena aturannya strict dan dispesifikkan. Kemudian dia mengurangi subjektivitas. Nah, karena apa yang harus dilakukan oleh si praktisi accountant ini didetailkan, dirincikan, dan dibatasi, sehingga apa? Tentunya akan mengurangi subjektivitas pandangan-pandangan dari si praktisi accountant ini, sehingga apa yang dilakukan oleh si praktisi accountant dapat bersifat lebih objektif. Kemudian lebih mudah ditegakkan dalam konteks hukum karena ya dia itu strict, sehingga seharusnya sudah sesuai dengan konteks hukum. Selanjutnya kita beralih ke principle based standards. Nah, implementasi principle based standards ini adalah IFRS. Nah, ini paling sering kita dengar ya, International Financial Reporting Standards. Nah, dia ini ditetapkan oleh IASB atau International Accounting Standard Boards. Apa karakteristik dari principle based standard yang kemudian diimplementasikan oleh IFRS? Di antaranya adalah berbasis kerangka konseptual. Jadi dia ini disusun berdasarkan kerangka konseptual yang disusun oleh si IASB. Kemudian dia itu mengutamakan substansi ekonomi dibanding bentuk hukum. Nah, jadi dia itu lebih leluasa daripada rule based standards tadi. Soalnya adalah dia memberi ruang professional judgment. Nah, jadi berbeda dengan rule based standards, kalau principle based standards ini dia tetap memberikan kesempatan kepada si accountant untuk melakukan berbagai judgment, berbeda dengan rule based standards. Dan selanjutnya adalah dia tidak terlalu banyak aturan rinci. Nah, dia itu lebih, ya bahasa singkatnya dia itu lebih sederhana dan lebih membebaskan si praktisi accountantnya. Nah, apa logika dasarnya? Jadi di principle based standards ini yang penting adalah seberapa jauh perlakuan akuntansi itu merepresentasikan realitas ekonomi. Nah, apa kelebihan dari principle based standards ini? Yang pertama, dia itu lebih fleksibel tentunya karena tidak se-strict dari rule based standards. Karena dia hanya berdasarkan kerangka konseptual yang dapat dipercaya oleh si praktisi accountant. Kemudian yang kedua adalah mengurangi loophole teknis, sehingga ya si praktisi accountant dapat melakukan apa yang mereka lakukan sebebasnya, tapi tetap diatur dalam kerangka konseptual. Dan yang terakhir adalah lebih adaptif terhadap transaksi yang kompleks. Nah, karena dia ini tidak strict, sehingga jika ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan si professional accountant ini melakukan judgment, melakukan penyesuaian, maka principle based standards ini lebih fleksibel bagi si praktisi accountantnya untuk memberikan solusi yang lebih bebas
bebas dalam konotasi tetap mengacu pada kerangka konseptual. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak dari rule based dan principle based terhadap regulasi. Pertama adalah rule based standard. Yang pertama, dengan rule based standards, regulasi menjadi sangat detail dan teknis. Kemudian kedua, standar cenderung semakin panjang dan kompleks. Yang ketiga, mendorong pendekatan compliance mentality. Jadi yang penting harus patuh. Mentality yang mengutamakan kepatuhan. Kemudian yang keempat adalah pengawasan lebih mudah secara formal karena aturannya strict sehingga otomatis si praktisi accountant ini seharusnya mereka lebih minimal dalam melakukan kesalahan sehingga yaitu pengawasannya lebih mudah. Kemudian di sisi lain principle based memiliki dampak yang pertama, regulasi bersifat lebih preventif daripada reaktif, jadi hanya bersifat pencegahan. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan auditor dan akuntan dengan kualitas judgment tinggi. Karena apa? Principle based yang saya jelaskan tadi dia ini tetap membebaskan praktisi accountant melakukan judgment, tapi tetap berdasarkan pada kerangka konseptual. Sehingga apa? Judgment harus dilakukan juga oleh auditor dan akuntan yang memiliki tingkat profesional yang tinggi. Mereka harus kompeten di bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah regulasi menjadi berbasis substansi atau substance over form. Kemudian yang keempat adalah pengakuan hukum menjadi lebih kompleks karena interpretatif. Nah itu karena dia lebih membebaskan praktisi accountant untuk melakukan judgment sehingga seharusnya perlakuannya secara hukum akan lebih rumit daripada rule based standards. Oke, selanjutnya kita akan membahas kritik terhadap rule based standards ini. Nah, yang pertama adalah dia akan mendorong creative accounting. Kenapa begitu? Nah, dengan peraturan yang sangat strict dan spesifik, dia memungkinkan manajemen untuk merancang transaksi-transaksi yang dia tuh sebenarnya secara teknis tidak merepresentasikan kondisi ekonomi yang sebenarnya oleh perusahaan. Yang penting dia itu mematuhi peraturan. Nah, hal ini tentunya salah karena pada dasarnya kembali lagi ya bahwa akuntansi ini adalah pelaporan informasi keuangan yang aktual bagaimana kondisi perusahaan seharusnya. Jadi akuntan tidak boleh hanya yang penting patuh hukum, tapi dia juga harus benar-benar menggambarkan apa yang terjadi pada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dia itu over complexity. Nah, regulasi menjadi sangat rinci, teknis dan sulit dipahami sehingga meningkatkan biaya kepatuhan serta beban administrasi perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia dapat menghilangkan esensi akuntansi. Kenapa begitu? Nah, peran profesional kan menjadi semakin terbatas dalam peraturan yang strict tersebut. Karena akuntan lebih diarahkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mentalitas checklist. Kurang lebih sama dengan poin-poin sebelumnya. Nah, aturannya cenderung berorientasi pada pemenuhan setiap ketentuan standar sebagai daftar yang harus dicentang, yang harus dipenuhi. Nah, sehingga alih-alih melakukan evaluasi yang kritis terhadap apakah informasi tersebut berpotensi menyesatkan laporan keuangan, jika yang penting ya patuh terhadap hukum, seperti itu. Baik, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur lembaga penetap standar dan lingkungan regulasi. Oke, yang pertama ada International Accounting Standard Board atau IASB. Nah, IASB ini tuh merupakan lembaga internasional yang berbasis di London, Inggris dan didirikan pada tahun 2001 yang bertanggung jawab menyusun dan mengembangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, tujuan utama IASB ini adalah untuk menciptakan standar pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi, transparan dan dapat dibandingkan secara global sehingga memudahkan investor dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi lintas negara. Nah, standar yang diterbitkan IASB ini tuh banyak diadopsi oleh berbagai negara sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB ini tuh merupakan badan penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1973 dan mengangkat standar Generally Accepted Accounting Principle atau US GAAP. Nah, lalu FASB ini tuh berfokus pada kebutuhan pelaporan keuangan di lingkungan ekonomi dan hukum di Amerika Serikat. Standar yang diterbitkan FASB ini tuh menjadi pedoman utama bagi perusahaan yang beroperasi atau terdaftar pada pasar modal AS. Nah, yang selanjutnya ada US Security and Exchange Commission. Nah, SEC ini tuh merupakan lembaga pemerintah Amerika Serikat yang berperan sebagai regulator pada pasar modal. Nah, SEC itu memiliki kewenangan untuk mengawasi perusahaan publik dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan itu telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, dengan demikian SEC itu tidak menyusun standar akuntansi, namun mengawasi dan menegakkan penerapannya demi melindungi investor.
Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi standar akuntansi di Uni Eropa. European Commission atau Komisi Eropa itu memiliki peran sebagai otoritas eksekutif yang secara resmi mengadopsi IFRS dan memberlakukannya di seluruh wilayah Uni Eropa. Namun standar yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board itu tidak langsung diberlaku begitu saja, tetapi standar tersebut itu harus melalui proses peninjauan dan pengesahan terlebih dahulu oleh Uni Eropa. Nah, Komisi Eropa itu menetapkan bahwa setiap standar IFRS itu harus tidak bertentangan dengan kepentingan publik Eropa, mendukung prinsip true and fair view atau penyajian yang wajar, lalu sesuai dengan kerangka hukum perusahaan di Uni Eropa. Nah, selain IFRS, regulasi akuntansi di Uni Eropa itu juga dipengaruhi oleh Uni Eropa Accounting Directive atau Direktif Akuntansi. Nah, Direktif Akuntansi ini tuh berlaku dan berjalan berdampingan dengan IFRS. Direktif ini itu juga mengatur prinsip dasar pelaporan keuangan bagi perusahaan non-publik di negara anggota. Nah, contohnya itu prinsip-prinsip yang diatur seperti struktur laporan keuangan, prinsip kehati-hatian atau prudence, lalu ada pengungkapan minimum. Nah, melalui regulasi AC nomor 1606 pada tahun 2002, Uni Eropa itu mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek negara anggota untuk menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan yang dikonsolidasikan pada tahun 2005 hingga sekarang. Nah, kebijakan ini itu menjadi tonggak penting harmonisasi akuntansi di kawasan Eropa dengan meningkatkan transparansi, daya banding, dan integritas pada pasar modal Eropa. Baik, yang selanjutnya adalah harmonisasi standar akuntansi internasional. Nah, harmonisasi standar internasional itu adalah proses penyelarasan perbedaan prinsip, metode, dan praktik akuntansi antar negara agar laporan keuangan itu dapat diperbandingkan secara global. Harmonisasi di sini itu memiliki fungsi untuk mengurangi perbedaan signifikan sehingga informasi keuangan memiliki kualitas yang setara di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks globalisasi ekonomi, perusahaan itu banyak beroperasi lintas negara dan melakukan pencatatan saham di berbagai bursa serta menarik investor internasional. Tanpa harmonisasi, perbedaan standar akuntansi itu akan menimbulkan kesulitan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan. Nah, contohnya harmonisasi pada standar akuntansi internasional itu ada pada kerjasama antara IASB dan FASB dalam beberapa proyek konvergensi. Nah, di mana kedua lembaga itu berusaha untuk mengurangi perbedaan antara IFRS dan US GAAP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isu kontemporer dan kritik terhadap regulatoris. Nah, pendekatan regulatoris di teori akuntansi ini menekankan bahwa standar akuntansi dibentuk oleh lembaga resmi atau otoritas yang memiliki wewenang, seperti pemerintah atau badan standar akuntansi. Di Indonesia, terdapat standar akuntansi disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di bawah IAI dan diawasi oleh OJK. Secara global, terdapat International Accounting Standard Board yang mengeluarkan IFRS. Namun, dalam perkembangannya, pendekatan regulatoris ini tidak lepas dari kritik dan isu-isu kontemporer. Kritik dan isu-isu kontemporer. Yang pertama, regulatory capture. Regulatory capture adalah kondisi ketika regulator yang seharusnya mengawasi dan mengatur kepentingan publik justru dipengaruhi atau dikuasai oleh pihak yang diaturnya, seperti perusahaan besar atau kelompok industri tertentu. Dalam konteks akuntansi, hal ini dapat terjadi ketika proses penyusunan standar lebih banyak mengakomodasikan kepentingan korporasi besar dibandingkan kepentingan investor kecil atau masyarakat luas. Kritik ini menyoroti bahwa pendekatan regulatoris tidak selalu netral karena proses regulasi berada dalam dinamika politik dan ekonomi. Yang kedua yaitu Non-Financial Reporting Regulation. Perkembangan dunia bisnis yang modern menuntut perusahaan untuk tidak hanya melaporkan laporan keuangannya saja, tetapi juga informasi non-keuangan seperti laporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Oleh karena itu, regulator mulai mengatur kewajiban pelaporannya beserta keberlanjutan agar perusahaan lebih transparan terhadap dampak sosial dan lingkungannya. Meskipun tujuan regulasi ini adalah meningkatkan akuntabilitas, namun terdapat tantangannya, yaitu tantangan terletak pada pengukuran dan standar yang masih berkembang karena informasi non-keuangan cenderung lebih kualitatif dan sulit untuk dibandingkan antar perusahaan. Selanjutnya yaitu Integrated Reporting. Konsep ini mendorong perusahaan menyajikan laporan terintegrasi antara informasi keuangan dengan informasi non-keuangan dalam satu laporan yang terpadu.
Nah, konsep ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kritik terhadap pendekatan konsep ini yaitu yang pertama, regulasi sering tertinggal dibanding dengan praktik bisnis yang berkembang cepat. Yang kedua, terlalu banyak aturan bisa membuat laporan menjadi formalitas, bukan benar-benar mencerminkan substansi. Selanjutnya yaitu tantangan pada masa depan. Pendekatan regulatoris menghadapi beberapa tantangan ke depan, yaitu yang pertama, globalisasi standar. Adanya konvergensi dengan IFRS menuntut harmonisasi antar negara, namun tetap harus mempertimbangkan kondisi lokal. Yang kedua, perkembangan teknologi. Digital reporting, XBRL, dan penggunaan AI dalam audit menuntut regulator untuk beradaptasi dengan cepat. Yang ketiga, tekanan transparansi publik. Masyarakat semakin kritis terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, sehingga regulator harus memastikan standar akuntansi relevan dengan kebutuhan stakeholder modern. Dan yang keempat, keseimbangan antara prinsip dan aturan. Regulasi yang terlalu rinci dapat membatasi professional judgment, sedangkan yang terlalu umum bisa menimbulkan multitafsir. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.